sekarang yang agenda pertama mengenai kecukupan versus kebutuhan pupuk bersubsidi. Jadi di sini kami ingin menjelaskan sebetulnya ada beberapa kemampuan produksi, kesiapan stok, pemenuhan alokasi, dan ketersediaan sesuai dengan anggarannya itu seperti apa, profil satu persatunya. Jadi itu yang akan kita lihat berupa tabel-tabel seperti berikut. Di sini kita lihat contohnya untuk urea sebetulnya di awal tahun kita sudah memiliki 1,52. Kemudian produksi tahun 2020 itu 7,4 sehingga selama tahun 2020 itu tersedia untuk urea itu 8,9. Kemudian dari Kementerian Pertanian urea itu dibutuhkannya 3,2 sehingga kita masih tersedia untuk non-sub adalah sebesar ini. Totalnya adalah 7. Nah, ini pun pada akhir tahun itu masih tersedia 1,6. Itu untuk urea saja. Plus dengan NPK, plus SP36, ZA, dan organik, sehingga secara total gambarannya adalah seperti ini. Awal tahun kita punya 2,6 juta, produksi sepanjang tahun 12,6 juta, sehingga kita punya barang 15,2 sepanjang tahun. Untuk subsidi itu sudah ditetapkan 7,9, sehingga kita masih punya. Ini non-subsidi ini sebetulnya kalau dibutuhkan untuk subsidi sangat bisa. Hanya memang harus ada permintaan dari kementerian dulu. Tapi yang penting barangnya ada. Sehingga total kebutuhan yang akan disalurkan itu 12 juta. Artinya kalau kita punya barang 15 juta, kemudian kita punya kewajiban untuk menyalurkan 12 juta, akhir tahun itu masih ada 2,7 juta. Angka inilah yang menjadi buffer stock seandainya terjadi kelangkaan atau terjadi lonjakan permintaan. Jadi dari gambaran ini sudah kita lihat bahwa sebetulnya insya Allah kalau produksi 2020 lancar, kita punya barang sangat lebih dari cukup. Gitu. Baik untuk subsidi yang 7,9 yang ditetapkan maupun untuk non-sub. Non-sub ini gunanya pertama adalah memang penjualan sektor komersial, untuk perkebunan, ekspor, dan sebagainya, tapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk menambal kebutuhan subsidi seandainya dibutuhkan. Barangnya itu sudah ada. Nanti di mana barangnya ada di lini 1, 2, 3, dan 4 saya akan gambarkan dalam slide-slide berikut. Gitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ini perbandingan antara produksi dan alokasi setiap tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita lihat seluruh jenis pupuk itu, baik NPK organik, ZA, urea, dan SP36, itu produksinya itu selalu jauh di atas alokasi. Untuk tahun 2016 misalnya, produksi kita 10,4, alokasinya hanya 9,5. Demikian juga tahun 2017, 11 juta, 9,5. Jadi ini juga menggambarkan bahwa kondisi pupuk cukup, seperti yang tadi saya sampaikan di tabel ini, itu juga terjadi dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir paling tidak, kecukupan ini. Jadi ini juga ingin menyampaikan kalau terjadi kelangkaan misalnya yang terjadi selama ini, sebetulnya bukan dari faktor produksinya. Itu nanti ada faktor lain yang mungkin nanti jadi bahan bahasan kita di dalam sesi diskusi. Tapi yang jelas dari sisi produksi dan penyediaan, di sini yang saya maksud penyediaan itu adalah dari lini 1 sampai lini 4 sebetulnya. Itu sudah kami lakukan. Dan di sini terlihat dari sisi faktor produksi, sebetulnya jumlahnya itu adalah selalu memenuhi. Tidak pernah ada kasus pupuk kurang karena produksinya gitu, tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian ini adalah perbandingan antara realisasi yang kita salurkan dengan alokasinya. Ini kalau kita lihat jumlah, ini hampir-hampir sama. Kisarannya antara 97 sampai 99%. Ini 9,5 dikasih 9,2, 9,5, 929, dan seterusnya. Kenapa angkanya seperti itu? Ini adalah angka ideal. Kondisi di mana hampir tercapai itu adalah kondisi ideal. Karena apa? 100% tentu saja kalau pas persis itu agak sulit. Kita harus menentukan dengan berapa 320 kabupaten harus semua terpenuhi 100% agak sulit. Tapi di atas 100% pun tidak mungkin. Karena di atas 100% itu adalah sebuah pelanggaran. Di atas 100% subsidinya tidak dibayar dan dianggapnya bukan permintaan dari Dinas Pertanian. Sehingga idealnya itu adalah mirip-mirip seperti inilah. Jadi ini kisarannya adalah 97 sampai 99% kira-kira dari tahun ke tahun. Nah, ini berarti bahwa kalau yang tadi itu kan dari produksi. Kalau dari penyaluran pun kondisinya adalah seperti ini. Nah, inilah yang terjadi yang mungkin menjadi bahasan kita lebih mendalam adalah di tahun 2020. Tahun 2020 itu alokasinya 7,9. Sampai dengan bulan Mei, itu sudah 4,5 kira-kira kalau normatifnya. Dan yang sudah disalurkannya itu 3,97. Nanti akan kita lihat apa konsekuensi dari angka-angka ini.
Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun, produksi tadi sudah oke, dan penyaluran pun seperti ini. Selalu taat azas lah, sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Mirip dekat-dekat sedikit lah kira-kira seperti itu. Tapi secara keseluruhan setiap alokasi yang dibutuhkan itu disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi nanti akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa kok sering ada berita langka, nanti kita bahas. Nah, ini adalah dua slide berikut adalah kesiapan stok bersubsidi maupun stok non-subsidi dengan tanggal 5 Juni. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang tadi saya sampaikan, posisi stok saat ini itu ada di lini 1. Lini 1 itu adalah pabrik. Di pabrik-pabrik ada segini. Lini 2, lini 2 ini adalah distribution center ataupun gudang pengantongan yang ada di provinsi, itu ada 206.000. Kemudian di lini 3 milik produsen, itu ada 720.000. Ada lagi lini 3 milik distributor, karena distributor juga wajib memiliki gudang-gudang di lini 3, ada 87. Dan di kios-kios lini 4 di seluruh Indonesia ada 222. Sehingga total di per 5 Juni itu ada 1,5 juta. Itu stok tersedia sekarang sudah menyebar di seluruh pelosok tanah air 1,5. Padahal kebutuhan sesuai dengan stok minimum yang ditetapkan oleh kementerian itu adalah 235. Artinya 306%, 3 kali lipat sekarang itu pupuk sudah tersedia di seluruh wilayah. Nah, kalau misalnya bapak-bapak yang ada di wilayah, kok di wilayah saya tidak sebanyak itu bisa saja terjadi karena satu gudang itu tidak langsung ke satu kabupaten. Dia bisa juga untuk kebutuhan 2-3 kabupaten. Ada semacam point of distribution yang sudah kita tetapkan. Apalagi kalau misalnya contoh Kerawang, gudang-gudang di Kerawang itu nggak perlu terlalu banyak nyetoknya karena dekat dengan pabriknya, pupuk Kujang di Cikampek, seperti itulah kira-kira. Baik. Nah, ini untuk subsidi, ini yang non subsidi. Non subsidi adalah seperti ini, jumlahnya kurang lebih seperti ini, tapi ini di luar bahasan kita. Tapi yang jelas selain subsidi maupun non subsidi, dua-duanya dalam posisi aman. Nah, kemudian ini yang akan kita hadapi sampai akhir tahun. Jadi saya di sini mengambil realisasi penyaluran sampai dengan 3 Juni. 3 Juni, urea sudah 1,8, SP36 311, ZA 369, dan seterusnya. Sementara ini adalah alokasi 1 tahun. Alokasi 1 tahun. Nah, kemudian kita membuat perhitungan, artinya berapa sisa yang masih harus dialokasikan. Untuk urea misalnya, 1,4 ini adalah pengurangan dari 3,2 dikurangi jatah dikurangi yang sudah disalurkan. 3,2 artinya hasilnya 1,4. Kemudian kita juga menghitung perilaku petani dalam 4 tahun terakhir, dalam serapan semester kedua itu seperti apa. Kira-kira ada perhitungannya, sehingga hasilnya bahwa 1,4 ini itu akan habis di awal bulan November 2020. Kira-kira begitu pemahamannya. Kalau SP36 yang sekarang kita tinggal menyalurkan 188, itu diperkirakan akhir Agustus habis alokasinya itu. Demikian untuk ZA 380 ini diperkirakan pertengahan Oktober alokasinya habis. Sementara untuk NPK dan ZA posisinya aman. Dia dengan Desember masih cukup, demikian juga dengan organik kelihatannya masih bisa cukup. Nah, inilah yang harus kita waspadai terkait dengan stok. Kemudian terkait dengan kecukupan sampai dengan petani yang tadi Pak Moderator singgung, sebetulnya itu saya mohon di sini para distributor hadir, mudah-mudahan kalau ada yang juga terkait dengan pengecer, saya menghimbau kepada distributor pengecer untuk mengambil peran dengan optimal. Artinya barangnya sekarang sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan bahwa barang itu sudah sampai di lini 4 bahkan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar sampai ke petani, itu banyak faktor. Pertama adalah kesiapan dari kita, dari distributor maupun pengecer. Jangan sekali-kali bapak-bapak melakukan penjualan di luar peruntukan. Ya, walaupun saya yakin bapak tidak melakukannya, tapi banyak berita-berita yang beredar di media dan sebagainya bahwa kita menjual ke perkebunan, bukan kepada kelompok tani. Itu berita-berita itu ada. Saya yakin bapak tidak melakukannya, karena kalau bapak melakukannya kami sudah tindak. Karena kami punya perangkat untuk itu. Tapi bagaimanapun berita itu ada. Berita itu muncul di media, di LSM dan sebagainya.
dari ibu-ibu dan bapak-bapak, Bu Endang, juga di Komisi 4 kami sering mendengar itu. Tapi buktikan bahwa itu tidak terjadi. Jadi saya memohon sekali kepada distributor untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan GCG, sesuai dengan aturan. Khususnya kepada pengecer, itu yang partai-partai kecil itu selalu jual kepada pemilik ERDKK yang sudah terdaftar di dalam database ERDKK. Bapak-bapak sudah punya ERDKK dari yang diperoleh dari PPL. Gunakan itu. Jangan sekali-kali menjual hanya karena kenal dijual, padahal dia bukan petani yang berhak. Apalagi kalau menjual di atas HET. Ya, jadi ini faktor penunjang, barang sudah siap, barang sudah jelas ada sesuai dengan peruntukan, tapi begitu satu langkah lagi sampai ke petani, itu terganggu dengan perilaku-perilaku distributor dan pengecer seperti ini. Jadi ke depan apabila kita sudah melakukan penyaluran sesuai dengan aturan, saya kira apa yang diharapkan oleh petani itu bisa tercapai.